Alhamdulillah, alhamdulillahil azimi nawaluh, al-wasi'i karamuhu wa ifdaluh. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jami' ni'amihi ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam. Wa ashkuruhu azza wa jalla ala jami' alaihi wa minanihi ma hadatha minha wa ma taqadam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي أمرنا أن نكون مع الصادقين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد نور الهدى ومنقذ الأمة الردى وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بقربه وصحبته والاستمساك بعروته وعلى التابعين لهم بإحسان ما اختلف علينا الجديدان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada Jumat kali ini, khatib berpesan kepada hadirin dan terkhususnya kepada diri khatib pribadi agar marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Arbab Jalla Jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh, menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan serta menjauhi hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas limpah nikmat, taufik, hidayah, inayah yang sampai saat ini Allah masih melimpahkannya dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan kesyukuran kita sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapapun yang bersyukur maka akan Allah tambahkan nikmat demi nikmat dalam hidupnya hingga akhirnya kita meninggalkan dunia dengan penuh nikmat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam perlu kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya agama kita Islam yang hanif memperingatkan kita semua agar menjauhi duduk dan bergaul bersama orang-orang fasik serta orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya perkara tersebut akan menimbulkan sifat wahan atau akan melemahkan keimanan kita dan menyebabkan kita melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Melainkan Islam menyuruh kita semua agar senantiasa duduk dan bergaul bersama atau dengan orang-orang saleh, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisi salih wal jalisi su kamatsali sahibil misk wakiril haddad la ya'dimuka min sahibil misk imma an tashtari aw tajid rihah wakiril haddad yuhriku baitak aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithah." Rawahul Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi memberikan permisalan dalam hadis beliau, yaitu sesungguhnya permisalan dari orang yang sering duduk dan bergaul bersama orang-orang saleh dan orang-orang yang sering duduk dan bergaul bersama orang-orang yang fasik adalah seperti penjual minyak harum dan seperti tukang besi, yang mana di antara keduanya tidak akan terlepas dari dua hal. Bagi yang sering duduk bersama penjual minyak harum, maka paling tidak antara dia membeli minyak tersebut, minyak wangi tersebut, atau dia akan terkena harum walaupun tidak membelinya. Sedangkan orang yang bergaul dengan pengrajin besi, yaitu paling tidak dia akan berada dalam dua keadaan, rumahnya atau bajunya akan terbakar karena percikan api, atau paling tidak dia akan terkena bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempertegas kembali dengan sebuah hadis beliau, "Al-mar'u ma'a man ahab wa lahu ma iktasab." Seseorang telah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai dan seseorang akan mendapatkan apa yang ia kerjakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya seringnya duduk kita bersama orang-orang fasik dapat menyebabkan kerusakan yang besar. Di antaranya adalah kita terjangkit dengan perilaku yang buruk tersebut,
dan juga akan timbul di hati kita meringankan atau meremehkan perkara kemaksiatan tersebut, serta akan mencegah kita untuk melakukan perkara amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga tentunya kita akan mendapati hal yang tidak dapat kita keluar darinya ketika kita sering duduk bergaul bersama mereka, yaitu ketika kita menyaksikan sebuah kemungkaran, kemaksiatan di hadapan kita, dan kita termasuk dari golongan-golongan orang tersebut, maka kita berada dalam dua keadaan, yaitu diam atau mengingkarinya. Kalau kita diam, maka kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diam kita. Tapi kalau kita mengingkarinya, mungkin malah kita akan mendapatkan hal-hal yang membahayakan diri kita, karena kita termasuk orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang fasik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lain halnya dengan orang-orang yang selalu duduk bersama orang-orang saleh, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah sebuah nikmat, sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga merupakan wasilah terdekat untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara tercepat untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan kita baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Layaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang mana mereka mendapatkan kedudukan yang tidak pernah dari dunia ini diciptakan sampai nanti dunia ini tiada. Tidak ada sebuah golongan yang mendapatkan kedudukan paling tinggi daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Kedudukan tertinggi didapat oleh para sahabat, ya, kedudukan tinggi yang dicapai manusia atau yang diberikan oleh Allah kepada manusia, para nabi dan para rasul. Namun kemudian yang bisa dicapai hanyalah kedudukan sahabat, dan kedudukan tertinggi ini didapatkan oleh para sahabat karena apa? Dikarenakan mereka bersahabat dan bergaul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersahabat dan bergaul dengan orang yang paling saleh, Syahidul Basar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya sesaat, maka terpancar dalam diri mereka sirrun nubuwah, dalam diri mereka, menjadikan diri mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke derajat tertinggi yang tidak ada satupun di antara kita yang dapat menjangkaunya. Walaupun di antara kita telah berlebihan semaksimal mungkin dalam beribadah, puasa setiap hari, tahajud setiap malam, bersedekah bermiliar-miliar, tidak akan kita capai kedudukan para sahabat. Bahkan kata Rasulullah SAW, di antara kita bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud tidak akan menyamai sedikit pun daripada 1 mud atau setengah mud sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan ini penyebabnya adalah karena mereka bergaul dengan orang-orang saleh, wabil khusus dengan pemimpin orang saleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh sebagian ahli ilm bahwasanya baiknya hati ini akan tercapai dengan 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran serta mentadabburi maknanya. Yang kedua, kasratul ju' atau memperbanyak lapar atau puasa. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menangis di waktu sahur. Keempat, salat malam. Dan yang kelima, mujalatus sholihin atau duduk bersama orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering duduk dan bergaul dengan orang-orang saleh, sehingga kita semua dikumpulkan dengan yang dicintai oleh mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. حشرنا الله وإياكم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها